Lagi terjadi tindak kerusakan ataupun kekerasan kembali di tengah upaya masyarakat menyampaikan aspirasinya. Pembersihan Gedung Negara Geraha di Surabaya dilakukan petugas gabungan Damkar dan Dinas Kebersihan Kota Surabaya, Jawa Timur setelah gedung tersebut menjadi sasaran amuk massa pada Sabtu malam. Akibat peristiwa itu, sisi barat gedung yang merupakan cagar budaya ini terbakar. Ruangan yang ludes terbakar, diantaranya ruang kerja Wakil Gubernur Jawa Timur, Biro Umum, dan ruang wartawan. Usai kebakaran, para petugas membersihkan sejumlah puing dan sampah sisa kejadian semalam. Selain itu, petugas Dinas Kebersihan Kota Surabaya turut membersihkan area jalan yang rusak. Atas kejadian ini, warga setempat berharap tak ada lagi aksi perusakan yang terjadi. Gimana Pak tanggapannya? Eman, kenapa sampai dibakar nih Mas? Gitu loh. Emangnya Ini kenapa Pak? Ini kan apa ya? Barang-barang pun bakal kok dilindungi Pak Mas, gedung ini. Ini kan ya apa ya, bangunan Belanda juga. Apa sih Pak? Ya mundur lah, ya gak apa-apa, kowe demo gak apa-apa. Ini mungkin jangan sampai rusak lah. Selain Gedung Negara Geraha di Surabaya, kantor Polsek Tegalsari turut menjadi sasaran kerusakan. Sementara aktivitas warga pada Minggu pagi kembali normal, namun Car Free Day yang biasa diadakan di Jalan Raya Darmo ditiadakan untuk sementara. Di Solo, Jawa Tengah, warga juga melakukan kegiatan seperti hari-hari biasanya setelah sempat terjadi kericuhan saat aksi massa 2 hari lalu. Warga memadati kawasan Car Free Day yang biasanya ramai pada Minggu pagi. Warga Solo pun berharap kondisi tetap kondusif. Alhamdulillah CFD juga tetap berjalan, warga tetap antusias dan tidak ada kejadian apa-apa. Alhamdulillah Solo aman, nyaman dan tetap kondusif untuk semua. Semoga warga tetap solid menjaga wilayahnya masing-masing dan tetap waspada yang pasti. Sedangkan di Palembang, Sumatera Selatan, sejumlah bangunan juga menjadi sasaran pembakaran. Mulai dari kantor DPRD Sumatera Selatan, kantor Ditlantas Polda Sumatera Selatan, dan sejumlah titik pos polisi di kota Palembang. Sejumlah petugas dikerahkan untuk membersihkan puing-puing. Untuk mencegah hal serupa terulang, kantor DPRD kini mendapat penjagaan ketat. Beberapa orang yang diduga pelaku pembakaran juga telah diamankan di Polda Sumatera Selatan. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana proses pembersihan di sekitar Gedung Gerahadi, ada jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir yang akan mengabarkan dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang, Alfian. Seperti apa kondisi di Gedung Gerahadi saat ini dan apakah sudah selesai proses pembersihan siang hari ini? Ya, selamat siang Imron dan juga saudara. Posisi Gedung Negara Gerahadi atau kondisi Gedung Negara Gerahadi seperti yang nampak di belakang saya, Imron, secara menyampaikan di sisi sebelah atau sebagian barat Gedung Negara Gerahadi yang semalam terbakar saat proses atau demonstrasi berlangsung. Untuk proses evakuasi dan juga pembersihan ini memang masih berlanjut hingga saat ini. Pantauan kami dari pagi tadi, petugas gabungan yang tadi dari Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, baik itu dari Kota Surabaya maupun provinsi, ini terus berjibaku untuk membersihkan. Yang pertama yang dibersihkan adalah Jalan Gubernur Suryo yang merupakan jalan atau akses utama menuju Jalan Gerahadi, karena ini merupakan jalan utama yang dilewati masyarakat saat beraktivitas. Pantauan kami memang dari pagi tidak ada blokade lagi, tidak ada penutupan jalan, aktivitas warga kembali berjalan lancar begitu. Hingga saat ini petugas gabungan akan membersihkan dan juga mengevakuasi barang atau apa aja yang masih bisa diselamatkan dari Gedung Gerahadi di sebelah barat yang merupakan ruang kerja dari Wakil Gubernur Jawa Timur Elvianto Dardak. Hingga saat ini kami juga tadi sempat berbincang langsung dengan pihak pemerintah Kota Surabaya yang membenarkan bahwa gedung ini, kompleks Gedung Negara Gerahadi merupakan kompleks gedung yang dilindungi, termasuk dalam bangunan cagar budaya yang sudah tercatat pada tahun 1996 lalu melalui SK Wali Kota pada saat itu. Dan ini juga gedung sudah usianya sudah sangat tua, begitu Imron dan juga saudara, dibangun pada pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1796, yang memang hingga saat ini masih difungsikan sebagai salah satu pusat pemerintahan di Jawa Timur, sebagai tempat pertemuan antara delegasi baik itu nasional maupun internasional. Selain itu juga Gedung Negara Gerahadi sering digunakan sebagai tempat menampung aspirasi dari masyarakat, termasuk juga salah satunya
saat proses demokrasi, yaitu demonstrasi pada beberapa hari yang lalu. Hingga saat ini kami masih mencari data pasti terkait kapan nantinya akan proses dilakukannya pengembalian atau pembersihan kembali dari Gedung Negara Gerahadi hingga ke bentuk semula. Imron. Baik, hingga saat ini proses pembersihan pasca terbakarnya Gedung Gerahadi masih terus dilakukan. Sementara itu pasca aksi demo di sekitar Gedung Gerahadi, saat ini situasinya sudah semakin kondusif dan sudah tidak ada lagi penutupan jalan. Terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir. Saudara menyikapi